Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kita kali ini, saya Komauli Saning Dewi, NIM 859043131 akan melakukan praktikum IPA pada bab alam semesta. Adapun tujuan praktikum kita hari ini, yang pertama adalah menjelaskan matahari sebagai sumber energi panas, dan yang kedua adalah membuktikan terjadinya gerhana, baik itu gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Pada percobaan pertama, yaitu untuk membuktikan matahari sebagai sumber energi panas, yang perlu kita siapkan adalah memasang bejana, 2 bejana yang diisi dengan air, kemudian termometer, kemudian 1 bejana, di atasnya ditutup dengan lempeng plastik, dan juga stopwatch untuk mengukur dan mengamati setiap 30 menit perubahannya ya, seperti apa. Kemudian setelah dilakukan pengamatan, ternyata terjadi perubahan suhu terhadap air yang ada dalam baskom. Air yang di dalam baskom menjadi hangat dan panas. Mengapa demikian? Karena memang benar matahari sebagai sumber energi panas terbesar di bumi. Nah, energi tersebut disebut dengan radiasi matahari. Ketika radiasi sampai ke bumi, sebagian energi diubah menjadi panas dan diserap oleh air yang ada di dalam bejana, sehingga di dalam bejana airnya mengalami peningkatan suhu. Nah, terkhusus bejana yang di atasnya berisi lempeng plastik. Lempeng plastik dapat meningkatkan penerimaan panas di dalam ruang bejana, karena radiasi yang masuk ke dalam bejana langsung diperangkap di dalamnya. Dari hasil praktikum dapat disimpulkan jika panas matahari dapat langsung memancar dan menembus zat. Nah, serta besar kecilnya radiasi panas suatu benda tergantung pada suhu benda. Panas matahari yang terperangkap pada bejana atau baskom yang tertutup lempeng plastik memiliki suhu yang lebih panas dibandingkan dengan tanpa lempeng plastik. Percobaan kedua yaitu tentang gerhana. Yang pertama, hal yang perlu kita siapkan adalah bola pingpong sebagai bulan, dan juga balon sebagai bumi, dan senter sebagai matahari. Seperti yang sudah kita amati bersama, di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan itu berada dalam satu garis lurus, dan gerhana bulan itu terjadi ketika bumi bergerak di antara matahari dan bulan. Posisi bumi berada di tengah. Kemudian matahari menyinari bumi dan bulan tidak mendapatkan cahaya matahari karena terhalang oleh bumi. Maka terjadilah gerhana bulan. Bayangan bumi jatuh pada permukaan bulan. Dalam gerhana bulan, bagian bulan yang berada di dalam umbra bumi akan terlihat lebih gelap atau merah selama gerhana total. Sedangkan perhatikan penumbra, yaitu bagian bayangan luar yang kurang gelap dibandingkan dari umbra. Nah, cahaya hanya sebagian tertutup sehingga menghasilkan bayangan yang kurang tajam. Percobaan selanjutnya yaitu mengenai gerhana matahari. Mari kita perhatikan sama-sama. Kedudukan antara matahari, bulan, dan bumi sama, yaitu berada dalam satu garis lurus. Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga bulan menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari yang mencapai bumi. Dalam gerhana matahari, daerah di bumi yang berada dalam umbra mengalami kegelapan total selama gerhana berlangsung. Sedangkan bagian bayangan luar yang kurang gelap dibandingkan umbra, yaitu penumbra, dalam gerhana matahari, daerah bumi yang berada dalam penumbra hanya mengalami gerhana matahari sebagian. Dari praktikum kedua dapat disimpulkan bahwa gerhana terjadi ketika suatu benda langit menghalangi cahaya benda langit lain. Hal tersebut terjadi akibat suatu fenomena alam yang terjadi, yakni kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Ketika bulan berada di antara bumi dan matahari, akan menyebabkan gerhana matahari.
Selanjutnya, ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, maka akan terjadi gerhana bulan. Baik, sekian praktikum pada kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.